Pernahkah Anda membayangkan? Mungkinkah suara manusia, tanpa bantuan teknologi apapun, mampu menebus jarak ribuan kilometer? Mampukah sebuah perintah yang diteriakkan dari sebuah mimbar di kota yang damai, terdengar jelas di tengah medan perang yang bergejolak, terpisah oleh gurun dan pegunungan? Kedengarannya seperti fiksi, bukan? Namun, dalam tradisi Islam, ada sebuah kisah luar biasa dari zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sebuah cerita tentang teriakan yang melintasi jarak dan waktu, mengubah takdir pertempuran yang tampaknya sudah diambang kekalahan dan menjadi pengingat akan kebesaran Tuhan. Inilah kisah tentang bagaimana satu teriakan gaib menyelamatkan satu pasukan Muslim dari kehancuran total. Kita kembali ke sekitar tahun 642 Masehi, atau tahun ke-21 Hijriah. Kekhalifahan Rashidin di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab sedang berada di masa jayanya. Panji-panji Islam telah berkibar jauh, membentang dari Mesir hingga ke jantung Kekaisaran Persia. Penaklukan ini bukanlah sekedar perebutan kekuasaan, melainkan sebuah misi untuk menyebarkan pesan tauhid. Tapi tentu saja, ini bukan tugas yang mudah. Kekaisaran Sasaniyah di Persia, sebuah peradaban perkasa, melawan dengan gigih untuk mempertahankan tanah air mereka. Di tengah kampanye militer inilah, sebuah pasukan Muslim dikirim untuk menaklukkan wilayah Nahawen, sebuah benteng penting di dataran tinggi Persia. Pasukan ini dipimpin oleh seorang komandan pemberani bernama Sariyah bin Zunaim al-Kinani. Sariyah adalah seorang pejuang tangguh yang dikenal karena keberanian dan loyalitasnya. Bersamanya ada ribuan prajurit pilihan, orang-orang beriman yang meninggalkan kenyamanan rumah mereka untuk berjuang di jalan Allah. Mereka berangkat dengan semangat membara, tapi medan Persia adalah negeri yang asing dan berat. Lembah curam, gurun tandus, dan musuh yang tak hanya lebih banyak, tapi juga menguasai medan pertempuran dengan sempurna. Pasukan Persia sudah menunggu, siap dengan sebuah penyergapan yang mematikan. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di kota Madinah, kehidupan berjalan damai di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Madinah adalah jantung dunia Islam. Setiap Jumat, aktivitas kota seolah berhenti. Semua orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi untuk sholat Jumat dan mendengarkan khutbah dari Sang Amirul Mukminin, Umar. Umar, yang digelari Al-Faruq, sang pembeda antara yang benar dan yang salah, adalah pemimpin yang disegani sekaligus dicintai. Ketegasannya dalam keadilan sudah menjadi legenda, namun di baliknya, ia punya hati yang lembut dan mudah menangis karena takut pada Allah. Pada hari Jumat yang menentukan itu, semuanya tampak normal. Langit Madinah cerah dan suasana khusyuk menyelimuti Masjid Nabawi saat Khalifah Umar naik ke mimbar. Dua dunia yang sangat kontras, satu penuh dengan denting pedang dan pekik pertempuran, yang lain diselimuti ketenangan ibadah. Tak seorang pun di Madinah sadar bahwa nasib saudara-saudara mereka di Persia sedang berada di ujung tanduk. Di lembah Nahawen, situasi memburuk dengan cepat. Pasukan Sariyah bin Zunaim sadar mereka telah masuk ke dalam perangkap. Tentara Persia dengan jumlah yang jauh lebih besar muncul dari segala arah, mengepung pasukan Muslim dan memutus semua jalur keluar. Coba bayangkan suasana saat itu. Debu pertempuran yang menyesakkan nafas, suara pedang beradu, teriakan prajurit yang terluka, dan komando yang saling bersahutan menciptakan simfoni kematian yang mengerikan. Pasukan Muslim, meski bertarung dengan gagah berani, mulai terdesak. Satu persatu syuhada gugur, membasahi tanah Persia dengan darah mereka. Kelelahan dan keputusasaan mulai menyelinap. Sariyah, sang komandan, terus berusaha membangkitkan semangat pasukannya sambil bertarung di barisan terdepan. Tapi matanya tak bisa menipu. Ia tahu betul kenyataan pahit di hadapannya. Mereka terjebak. Menjadi target empuk bagi pemanah musuh dari dataran yang lebih tinggi. Kekalahan tampak hanya tinggal menunggu waktu. Harapan semakin menipis seiring berjalannya waktu. Di tengah keputusasaan itu, para prajurit hanya bisa berdoa dalam hati, memohon keajaiban yang sepertinya tak akan datang. Pada saat yang hampir bersamaan, di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab sedang menyampaikan khutbahnya. Suaranya yang berwibawa menggema di Masjid Nabawi, mengingatkan jamaah akan takwa dan keadilan. Tapi kemudian, di tengah-tengah khutbah, sesuatu yang aneh terjadi. Umar tiba-tiba terdiam, aliran kata-katanya terhenti.
Wajahnya yang tenang berubah tegang, matanya menatap lurus ke depan seolah dinding masjid menjadi transparan dan ia sedang menyaksikan pemandangan mengerikan di tempat yang sangat jauh. Para sahabat di barisan depan seperti Abdurrahman bin Auf menatap bingung. Jamaah mulai berbisik, bertanya-tanya apa yang terjadi pada pemimpin mereka. Keheningan yang canggung menyelimuti masjid. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat itu, menurut riwayat, Allah sedang membukakan sebuah kasyaf atau tabir gaib bagi Umar, memperlihatkan kepadanya kondisi kritis pasukan Sariyah di Nahawan. Dengan mata batinnya, Umar seolah sedang berdiri di tengah medan perang itu. Keheningan di Masjid Nabawi itu pecah seketika. Dari atas mimbar, dengan segenap tenaga, Umar bin Khattab tiba-tiba berteriak dengan suara yang begitu lantang, hingga mengejutkan semua orang. Ini bukan bagian dari khutbah. Ini adalah komando militer yang penuh urgensi. Ya Sariyah Al-Jabal! Al-Jabal! Wahai Sariyah, ke gunung! Ke gunung! Teriakan itu menggema di seluruh masjid. Umar mengulanginya lagi dengan sama kuatnya. Ya Sariyah Al-Jabal! Lalu untuk ketiga kalinya, lebih mendesak. Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung! Sontak seluruh jamaah terkejut. Kebingungan melanda. Siapa Sariyah? Gunung apa? Kenapa Amirul Mukminin berteriak seperti ini di tengah khutbah? Sebagian bahkan mungkin berpikir sang khalifah sedang tidak sehat. Mereka saling berpandangan, mencari jawaban, tapi yang ditemukan hanyalah keheranan yang sama. Abdurrahman bin Auf segera mencoba menenangkan jamaah, meyakinkan mereka bahwa pasti ada sesuatu yang penting. Setelah 3 teriakan itu, Umar menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan khutbahnya seolah tidak terjadi apa-apa, meninggalkan ribuan orang dalam tanda tanya besar. Sekarang kita kembali ke medan perang Nahawan, pada detik yang sama. Di sana, di tengah kepungan dan hiruk-pikuk pertempuran, Sariyah dan pasukannya sedang berjuang mati-matian. Tiba-tiba, di atas semua kebisingan itu, sebuah suara terdengar. Suara yang sangat jernih, kuat, dan sangat ia kenal. Ya Sariyah, Al-Jabal! Al-Jabal! Sariyah membeku. Dia kenal suara itu. Tidak salah lagi, itu suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi bagaimana mungkin? Madinah ribuan kilometer jauhnya. Apa ini hanya imajinasinya? Apakah otaknya yang lelah sedang mempermainkannya? Namun, beberapa prajurit terdekatnya juga menoleh ke arahnya dengan tatapan kaget. Mereka juga mendengarnya. Sebuah suara komando yang datang entah dari mana, seolah sang Khalifah Agung sedang berdiri tepat di samping mereka. Di lembah kematian itu, sebuah keajaiban sedang terjadi. Suara dari mimbar Madinah telah melintasi jarak dan waktu, diantarkan oleh kuasa Allah, dan tiba di saat yang paling dibutuhkan. Sesaat, Sariyah ragu. Logikanya menolak apa yang baru saja terjadi. Tapi imannya berbicara lebih keras. Ini pasti pertolongan dari Allah melalui lisan pemimpin mereka. Tak ada waktu untuk bimbang. Dengan keyakinan yang kembali menyala, Sariyah segera bertindak. Ia mengangkat pedangnya dan balas berteriak memberi komando. Dengarkan, perintah dari Amirul Mukminin telah tiba. Mundur ke gunung. Cepat, berlindung ke gunung di belakang kita. Perintah itu menyebar cepat. Meski bingung, para prajurit percaya pada komandan mereka. Dengan disiplin luar biasa, pasukan Muslim mulai bergerak mundur secara teratur menuju sebuah gunung di belakang mereka. Pasukan Persia melihat gerakan ini, mengira pasukan Muslim sudah patah semangat dan mencoba kabur. Mereka bersorak dan semakin gencar menyerang, berpikir kemenangan sudah di tangan. Tapi mereka salah besar. Begitu pasukan Muslim mencapai lereng gunung, situasi pertempuran berbalik total. Taktik sederhana yang diperintahkan Umar dari jauh itu terbukti genius. Dengan punggung bersandar ke gunung, mereka tidak bisa lagi dikepung. Musuh hanya bisa menyerang dari depan. Posisi mereka yang lebih tinggi juga memberi keuntungan besar. Mereka bisa melihat pergerakan musuh dan melancarkan serangan balasan yang jauh lebih efektif. Lembah yang tadinya menjadi perangkap maut itu kini berubah menjadi ladang pembantaian bagi pasukan Persia. Setiap gelombang serangan mereka berhasil dipatahkan. Semangat pasukan Muslim kembali menggema. Takbir menggema membelah angkasa. Mereka yang tadinya diambang kekalahan, kini bertarung dengan kekuatan baru, didorong oleh keyakinan bahwa Allah bersama mereka. Akhirnya, barisan Persia pecah. Mereka lari kocar-kacir, meninggalkan kemenangan gemilang di tangan pasukan Sariyah. Pertolongan Allah telah datang melalui sebuah teriakan gaib. Beberapa minggu kemudian, seorang utusan dari pasukan Sariyah tiba di Madinah.
membawa kabar gembira tentang kemenangan di Nahawan. Penduduk Madinah berkumpul di sekitar Khalifah Umar untuk mendengar laporannya. Utusan itu bercerita dengan semangat, "Wahai Amirul Mukminin, kami hampir saja binasa. Musuh telah mengepung kami di sebuah lembah. Namun pada hari Jumat, sekitar waktu sholat, kami mendengar suara yang sangat jelas berteriak, 'Wahai Sariyah, ke gunung!' Ia melanjutkan, kami segera mengikuti perintah itu dan setelahnya Allah memberikan kami kemenangan. Para sahabat yang hadir saat khutbah Jumat itu langsung teringat pada teriakan aneh Umar. Mereka saling berpandangan dengan takjub. Ternyata itu bukan igawan, waktu kejadiannya pun cocok persis. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai salah satu karomah terbesar Umar bin Khattab. Apa itu karomah? Dalam tradisi Islam, karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh, bukan sebagai mukjizat kenabian, melainkan sebagai bentuk kemuliaan dan pertolongan. Kisah ini dicatat dalam banyak kitab klasik, seperti Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir, dan para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani menilainya memiliki sanad yang baik. Tentu jika dilihat dari kacamata sejarah modern, peristiwa suara yang secara fisik menempuh ribuan kilometer ini lebih dianggap sebagai sebuah kisah legenda yang syarat akan hikmah, bukan fakta sejarah yang bisa diverifikasi. Para ulama sendiri sering menafsirkannya sebagai bentuk ilham atau penglihatan batin yang Allah anugerahkan kepada Umar, yang kemudian diterjemahkan menjadi pertolongan nyata di medan perang. Namun, terlepas dari perdebatan soal bagaimana persisnya itu terjadi, kisah ini tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan spiritual Islam. Ada beberapa hikmah agung yang bisa kita petik. Pertama, ini adalah pelajaran tentang kekuatan iman. Ketakwaan Umarlah yang membuatnya pantas menerima kemuliaan ini. Kedua, kisah ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tak terduga, bahkan di saat paling genting. Dan ketiga, ini adalah cerminan kepemimpinan sejati. Hati dan doa seorang pemimpin seperti Umar selalu menyertai rakyatnya, dimanapun mereka berada, melampaui batasan fisik. Kisah teriakan gaib Umar bin Khattab adalah sebuah monumen iman yang mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi kekuasaan Allah. Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada harapan dan di balik setiap doa yang tulus selalu ada jawaban. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani akhlak para sahabat yang mulia. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, bagikan kepada teman dan keluarga agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bersama-sama menggali mutiara-mutiara hikmah dari sejarah peradaban Islam. Sampai jumpa di kisah berikutnya.